꽃이 피었습니다. 꽃이 피었습니다. Apa kabarnya teman-teman dan sahabat-sahabat semua yang sudah mengklik video ini? Saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya. No Tears for the Dead tahun 2014 ditulis dan disutradarai oleh Lee Jung-bum, sutradara yang sama dengan film The Man from Nowhere. Berkisah tentang seorang pembunuh bayaran berdarah dingin yang hidup dalam penyesalan karena secara tidak sengaja telah membunuh seorang gadis cilik dalam tugasnya. Dalam penyesalan itu, ia ditugaskan kembali untuk membunuh ibu dari si gadis cilik. Film yang penuh dengan adegan perkelahian yang sadis dan tembak-tembakan, namun dibumbui kisah drama yang mengharukan. Dibintangi oleh Jang Dong-gyeon dan Kim Min-hee. Tanpa lama-lama kita bumper dulu. Adegan bermula dari sebuah live musik di kafe di Amerika. Seorang pria Asia, inilah tokoh utama dalam film ini, bernama Gon, adalah seorang pembunuh bayaran berdarah dingin yang tinggal di Amerika. Gon ditugaskan membunuh bos mafia dari Rusia di tempat hiburan malam. Sebelum penembakan, Gon yang sedang menunggu bertemu dengan gadis kecil bernama Yumi. Gon menggoda bocil cilik ini, membuatnya tersenyum sambil tangannya bekerja membuat origami dari kertas. Beberapa orang masuk ke ruangan itu adalah bos mafia yang dia tunggu. Yumi melihat meja Gon sudah kosong. Setelah bos mafia datang, Gon segera menjalankan aksinya. Sebuah pertemuan rahasia diadakan di sini. Pria Korea ini adalah ayah dari bocil Yumi. Dia sepertinya mempresentasikan sesuatu kepada para bos mafia Rusia ini. Pertemuan itu berjalan lancar sepertinya. Di dalam ruangan, Gon memulai pembantaiannya. Orang ini terlalu cepat. Semua orang di ruangan itu dibantai. Dari balik pintu terdengar langkah orang berjalan, dan Gon menembaki orang tersebut dari dalam ruangan. Setelah pintu dibuka, ternyata orang tersebut adalah Yumi, si gadis kecil. Yumi jatuh dan tewas. Karena peristiwa inilah hidup Gon berputar 180 derajat. Inilah No Tears for the Dead. 6 bulan setelah kejadian itu, pria ini bernama Charles, salah seorang anggota kelompok pembunuh bayaran, dan satu kelompok dengan Gon. Mereka dibayar oleh seorang kontraktor yang menghubungkan jasa para pembunuh-pembunuh profesional di bidangnya. Dia menuju kediaman Gon. Dua orang rekannya, Brian dan Lopez, sudah menunggu. Mereka memasuki kediaman Gon yang penuh jebakan. Sejak saat itu hidup Gon berantakan karena sangat menyesali kejadian penembakan tersebut. Pria ini sudah berniat mati. Keadaannya sungguh berantakan. Charles membangunkannya dan menenangkannya. Brian pun memukulinya agar sadar. Pak tua ini bernama Wong, kontraktor dari para pembunuh bayaran profesional ini. Dia memberi saran, Gon tak harus menyesal karena telah membunuh gadis kecil itu. Dia tak boleh menyalahkan dirinya sendiri. Gon dengan tenang menjawab, dia tak akan mau bertugas kembali. Itu adalah pekerjaan terakhirnya. Wong tak mau tahu. Dia telah mengacaukan pekerjaan terakhirnya. Gon harus membereskannya. Tugasnya adalah mencari John Lee, koneksi mereka di Korea, dalam pencucian uang. Pria yang dia bunuh, Yun Guk, seorang wartawan yang menyamar menipu uang John Lee, lalu menjual semua dokumen rahasia ke Rusia. Nilai uangnya 100 juta dolar. Dan ada file berisi dokumen rahasia itu mungkin dikirim Yun-guk ke orang-orang yang dikenalnya, yaitu mantan istrinya Mo Gyung, Bak Won-suk, dan Song Joong-gi, yang dua sudah diurus. Gon ditugaskan untuk membunuh istri Yun-guk, Mo Gyung, ibu dari Yumi, si gadis kecil yang tewas tertembak olehnya. Wanita ini paling dicurigai memiliki file berisi dokumen rahasia yang dicuri suami dan rekan-rekannya. File pembuka rekening yang bernilai 100 juta US dollar.
Awalnya Gon menolak, tapi Wong mengancam. Gadis ini tinggal di Korea. Anggap saja dia akan pulang kampung untuk liburan. Gon menyerang Brian yang mentertawakannya dan mengancam bosnya. Ini adalah pekerjaan terakhirnya. Jika dia masih mengganggu, dia akan membunuhnya. Charles pun berusaha membujuknya. Setelah ini dia bisa pensiun. Charles paling tahu karakter sahabatnya yang sangat dingin ini. Gadis ini adalah Mo Gyung, seorang manajer di perusahaan investasi. Di ruangan Mo Gyung, tanpa pengetahuannya telah dipasang CCTV pada setiap sudut ruangan untuk mengintai gerak-gerik Mo Gyung, di mana ia menyimpan file tersebut. Di bandara, Gon dijemput anak buah John Lee, Byun Hook. Byun mencoba mengajaknya bicara, tapi tak ditanggapi oleh Gon. Gon diantar ke sebuah bangunan tak terurus, tempat dia menginap. Byun kembali mencoba mengajaknya bicara. Gon pun memakinya. Dengan marah, dia menyerahkan pistol dan kendaraan yang disiapkan untuk Gon. Mo Gyung adalah seorang manajer handal di perusahaan investasi yang khusus membeli perusahaan-perusahaan yang pailit lalu menjualnya kembali. Yang menariknya, John Lee adalah CEO di perusahaan ini. Jadi, orang yang memasang kamera tersembunyi di kantornya adalah bosnya sendiri. Sepulang dari kantor, Mo Gyung sering mengunjungi ibunya di rumah sakit. Dr. Lim inilah satu-satu temannya yang sering berbagi cerita dengannya. Dan Gon sudah mulai mengawasi targetnya dari dekat. Dari rumah sakit, Gon mulai mengikuti Mo Gyung dan kemana saja Mo Gyung pergi. Mo Gyung juga sering bolak-balik ke kantor polisi, mengurus kasus kematian mantan suami dan anaknya. Polisi kadang-kadang masih menanyai kasus mantan suaminya dan apa yang dia ketahui tentang kejahatan suaminya. Dan itu membuat Mo Gyung kesal. Dia tak pernah bicara lagi dengan mantan suaminya selama 2 tahun. Gon memasuki rumah Mo Gyung dan memeriksa barang-barang di sana, mencoba mencari jejak file yang hilang. Bahkan Gon mengikutinya kembali ke rumah sakit dan menyadap HP Mo Gyung. Gon pembunuh yang malang. Secara tak langsung dia melihat kembali masa lalu Mo Gyung dengan anaknya Yumi dari HP yang disadapnya. Perasaan bersalah kadang-kadang selalu menghantuinya. Sementara rekan suaminya Junggi telah ditangkap dan dipaksa mengaku. Karena tak mendapat info, orang-orang yang diketuai Byun ini membunuhnya. Perasaan bersalah sangat menghantui Mo Gyung. Dialah yang mengizinkan sehingga anaknya dibawa liburan oleh mantan suaminya, tapi malah membuatnya terbunuh. Dia selalu terbayang wajah anaknya dan mendengarkan rekaman suara anaknya. Hari itu Gon kembali mengikuti Mo Gyung menaiki lift dan liftnya macet. Mereka terlibat dalam pembicaraan kecil yang menarik. Gon bercerita dia suka bau Seoul. Bau yang paling diingatnya adalah bau kamar mandi sebelum dia dan ibunya ke Amerika. Mo Gyung heran melihat orang yang berwajah dingin ini. Gon mulai menyiapkan senjatanya. Dia berniat akan segera mengeksekusi Mo Gyung. Dan polisi akhirnya menyerahkan barang milik suami dan anaknya. Suami Mo Gyung, Yun Guk, ternyata menyimpan file yang dicurinya dalam sebuah flash disk yang mirip gantungan mainan HP anaknya. Secara tidak sengaja, Mo Gyung menemukan dan membukanya. Sewaktu Mo Gyung ingin mengkopinya, file yang terenkripsi terdeteksi oleh John Lee dan diketahuilah di mana sumber file tersebut. Dibuka dari kantornya sendiri. Pria ini segera memutar balik dan kembali ke kantor. John Lee segera memeriksa CCTV dan semua kegiatan Mo Gyung yang membuka file terlihat jelas. Di rumah Mo Gyung, Gon berencana membunuhnya dan memeriksa seluruh rumah. Telepon masuk dari Byun. Dia diperintahkan oleh John Lee untuk segera membunuh wanita itu dan mengambil HP lalu USB berwarna kuning yang ada padanya. Mo Gyung pun pulang ke rumah. Sempat mendengar sesuatu, Mo Gyung berkeliling untuk memeriksa. Dia tak menemukan apa-apa. Wanita yang sedang stres ini larut dalam kesedihan setelah menonton rekaman anaknya bernyanyi di TK. Dia yakin Yumi meninggal akibat dirinya dan menangis sedih. Gon yang bersiap membunuhnya melihat Mo Gyung menangis meratap melihat TV jadi ragu-ragu dan mengurungkan niatnya. Gon melihat kedekatan Yumi dan ibunya. Itu membuatnya tersenyum. Tapi akhirnya dia ingat tugasnya.
Mengambil pistolnya, dia berniat akan segera menghabisi Mo Gyung. Tapi Mo Gyung ternyata mencoba bunuh diri dengan menelan obat-obatan. Gon mengurungkan niatnya. Sementara itu, satu lagi rekan suami Mo Gyung yang terlibat pencurian file tersebut dibunuh oleh orang suruhan John Lee. Kembali ke rumah Mo Gyung. Dia menceritakan masa lalunya ke Mo Gyung yang sedang pingsan. Gon teringat masa kecilnya, di mana ibunya membuang Gon di tempat terpencil di sebuah gurun. Dari dalam mobil, ibunya memaksa dan menyuruhnya turun. Saat ibunya menelpon, dia kembali masuk ke dalam bagasi mobil. Dia tak ingin dicampakkan ibunya lagi. Satu yang tak Gon tahu, ibunya yang di atas mobil bunuh diri. Gon diselamatkan oleh petugas patroli. Sungguh masa lalu yang sangat kelam untuk ditanggung oleh anak sekecil Gon. Dan dengan sengaja dia menembak Sofa. Gon tak sanggup membunuh Mo Gyung. Polisi menemukan TKP penembakan Mo Gyung. Setelah tetangga melapor ada tembakan. Sementara Mo Gyung segera dilarikan ke rumah sakit. Byun dihajar John Lee karena gagal memerintahkan Gon untuk membunuh Mo Gyung. Dan USB gagal didapatkan. Wong mendapat telepon dari Korea. Gon gagal menjalankan tugasnya. Dia memerintahkan Charles ke Korea, membawa Brian dan Lopez. Dia tahu Gon dan Charles adalah sahabat akrab. Jangan sampai dia terbawa perasaan dan gagal dalam tugasnya. Di rumah sakit, polisi menemui Mo Gyung yang sudah sadar dan membawanya ke kantor polisi. Polisi menceritakan fakta sebenarnya di balik kematian suami dan anak Mo Gyung. Kapten Bok Jung-gu adalah penanggung jawab di kasus suaminya. Dia menunjukkan foto rekan-rekan suaminya yang sudah tewas. Dia menceritakan siapa sebenarnya John Lee bosnya. Perusahaan investasi adalah kedok baginya untuk pencucian uang. Dia terlibat perdagangan narkoba, penyeludupan barang ilegal, dan ternyata salah satu investor utamanya adalah Wong, kontraktor tempat Gon bekerja sebagai pembunuh bayaran. Suaminya dan kedua rekannya karena tergiur uang mereka menipu John Lee dan mendapatkan file rahasianya. Dan semua perbuatan Yun-guk di Amerika yang ingin menjual file kepada gangster Rusia diceritakan yang berujung meninggalnya Yumi. Dan sekarang file penting itu menghilang. Diduga file itu masih di Korea. Kapten Jung-gu yakin dia meminta Mo Gyung bekerja sama dan menyerahkan file itu karena dia dalam bahaya, dikejar-kejar oleh para penjahat dan anaknya juga meninggal gara-gara perbuatan mantan suaminya. Mo Gyung marah karena peristiwa inilah anaknya Yumi meninggal. Dia menolak. Sempat terjadi pertengkaran antara Mo Gyung dengan polisi dan Mo Gyung pingsan. Charles, Brian, dan Lopez sampai di Korea. Mereka akan menghabisi Mo Gyung dan memburu Gon yang dianggap gagal dalam misi. Mereka bertiga sangat ganas. Setelah membeli senjata dari para pedagang ini, mereka menghabisinya. Hey, what the fuck are you doing? Mo Gyung ditelepon oleh Gon dan memperkenalkan dirinya sebagai orang yang menembak Sofanya. Ponsel dan mainan kunci yang dipegangnya sedang diburu oleh John Lee dan anak buahnya. Dan menyuruh Mo Gyung untuk kabur dari rumah sakit sekarang juga. Dia dalam bahaya. Polisi tak akan bisa melindunginya. Listrik rumah sakit dipadamkan. Alarm berbunyi. Aseng, pembunuh bayaran John Lee, masuk ke kamar Mo Gyung dirawat. Perawat masuk, tapi dia bernasib sial. Mo Gyung mulai diburu. Saat itulah Gon datang. Aseng berhasil kabur. Gon yang keluar dari kamar sempat ditahan polisi. Tapi seorang profesional memang berbeda. Gon mencari targetnya. Dengan sebuah trik kecil dia memancing kemana Aseng kabur. Tapi orang ini berhasil lolos. Polisi membawa Mo Gyung keluar dari rumah sakit. Ternyata Aseng kembali ke rumah sakit. Aseng mengurungkan niatnya karena ada beberapa polisi mengawal Mo Gyung. Aseng yang berniat menunggu di lift bawah gagal karena Mo Gyung masih dikawal polisi.
Dia bernasib sial, Gon menemukannya. Byun yang cemas menelpon Aseng, tapi Gon yang menjawab. USB sudah di tangan polisi, dan Charles menyapa temannya. Apakah dia benar-benar akan lari dari tugasnya dan melindungi wanita ini? Apakah dia yakin? John Lee merebut telepon sambil marah-marah, menyuruh Gon untuk menyerahkan flash disknya segera. Lopez muak melihat gaya John Lee dan menghajarnya. Byun yang ingin menolong juga diancam. Charles muak melihat orang ini memotong pembicaraannya. Dia melanjutkan teleponnya. Ini akan menyenangkan. Dia dan Gon sudah lama tak bertarung. Di toilet, John Lee bicara dengan Byun sambil marah dan mengatakan untuk menghabisi Gon dan Mo Gyung dan kerahkan semua anggotanya. Semua anggota John Lee dikerahkan dalam perburuan ini. Sementara 3 pembunuh profesional mengikuti di belakang mereka. Dari mana mereka mendapatkan lokasi Mo Gyung? Di sebuah apartemen di daerah Apyeongdong. Ini adalah rumah aman bagi saksi kepolisian. Mo Gyung bersama Kapten Junggu dan seorang hacker mencoba membuka file dan membobol sistem proteksi file rahasia itu. Kawanan John Lee bergerak menyerang ke apartemen tempat Mo Gyung. Gon sudah menunggu para penjahat ini. Petugas di bawah satu persatu mulai dihabisi. Gon menghajar salah seorang bawahan John Lee, mengambil teleponnya dan menelpon Mo Gyung, memberitahu kawanan John Lee akan datang menyerang. Gon curiga ada yang berkhianat di kepolisian. Dia menelpon. HP salah satu petugas bergetar. Bersamaan dengan itu file berhasil dibuka. Detektif Jang, polisi yang berkhianat, menembak Kapten Junggu komandannya. Dia cuma butuh uang dan hanya ingin liburan ke luar negeri dan meminta maaf kepada kaptennya, lalu membawa pergi flash disk tersebut. Si hacker yang ketakutan juga ikut kabur. Anak buah John Lee masuk mengawasi Mo Gyung. Detektif Jang pergi menemui John Lee dan Byun. Detektif Jang meminta tambahan bayaran. Dia tak akan bisa kembali ke kepolisian. Byun malah membunuh Detektif Jang dengan sadis. Flash disk diambil dan diserahkan. John Lee memerintahkan untuk menghabisi semua orang yang berada di kamar, termasuk Mo Gyung. Gon datang menyelamatkan Mo Gyung dan pertempuran brutal terjadi. Harus diakui, adegan perkelahian yang dibuat sutradara Lee Jong-bu memang terbaik. Saat Gon ingin membawa Mo Gyung, tempat itu diberondong peluru. Lopez masuk ke dalam. Sial lawannya adalah Gon, pembunuh terbaik di organisasi mereka. Gon lalu menelpon Mo Gyung, menyuruh Mo Gyung keluar dari persembunyiannya. Ada mobil hitam terparkir di luar. Dia menyuruhnya keluar. Dia akan melindungi. Dan baku hantam senjata dimulai. Mo Gyung berusaha keluar dari tempat yang penuh darah itu. Dua pembunuh paling ahli ini memang ada di level yang berbeda. Saat Gon ingin melompat, dia berhasil dipegang oleh Charles. Temannya bertanya, kenapa dia melakukan tindakan konyol ini? Gon menjawab, dia hanya ingin menebus dosanya.
Mo Gyung berhasil ditangkap polisi. Mobil Gon melaju, ingin menjemput Mo Gyung. Dia terlambat. Mo Gyung telah ditangkap. Mobil Gon diberondong peluru dan dia berhasil lolos. Charles menelpon Gon. Gon berkata, lepaskan Mo Gyung. Dia tak tahu apa-apa. Charles memaki bahwa Mo Gyung telah mengacaukan semua rencana mereka. Charles menyuruh Gon untuk datang ke kantor Ventura John Lee. Jika Gon terlambat, Mo Gyung akan mati. Gon merenung, apakah dia akan melanjutkan atau berhenti di sini. Dan Gon memasang bom di sekitaran area gedung Ventura, kantor John Lee. Lalu menelpon polisi. Awalnya polisi menganggap itu hanya telepon iseng, tapi bom meledak. Polisi bergegas ke TKP. Tujuan Gon agar polisi mengepung gedung Ventura dan mematikan semua koneksi wireless, agar dia lebih gampang mengalahkan orang-orang ini. Sementara Mo Gyung meratap sedih, bertanya kepada para penjahat ini siapa yang membunuh anaknya Yumi. John Lee dengan amarahnya menceritakan kenapa mantan suaminya mencuri dokumennya. Semua salah mantan suaminya. Padahal mantan suaminya juga membelikannya tiket. Jika dia ikut, mereka sekeluarga akan meninggal. Dia tak perlu pusing seperti ini. Jadi dialah yang membunuh putrinya, teriak John Lee. Para penjahat ini mulai kaget. Kenapa polisi mengarah ke gedung Ventura dan mengepung mereka? Brian melapor kepada Charles. Kita telah dikepung oleh polisi. Ketiga pembunuh profesional ini segera bersiap-siap. John Lee berusaha mengambil uang dari rekening Ventura dan memindahkan uangnya ke rekening pribadi. Sementara Mo Gyung yang ditinggalkan sendiri menemukan tempat rahasia di ruangan John Lee. Tempat dia mengawasi semua aktivitas anak buahnya di perusahaan. Dia menemukan HP dari mayat operator di sana. Mo Gyung menelpon kepolisian dan memberitahu dia dikurung di sana. Tapi pasukan SWAT memblokir sinyal, telepon dan semua koneksi terputus. Brian segera melapor kepada Charles. Semua koneksi CCTV, radio, dan monitor mati. Rencana Gon berhasil dengan meledakkan gedung sebelah. Polisi mengikuti protokol. Semua sinyal dalam radius 2 km mati. Mo Gyung keluar dari ruangan itu. Gon berada di atas lift. Ketiga pembunuh ini bersiap menghabisinya. Dan Gon kembali berhasil lolos. Sementara Mo Gyung berhasil melepaskan ikatannya. Pertempuran brutal terjadi. Gon versus ketiga mantan rekannya. Gon bertemu dengan Lopez dan bertanya apakah dia sudah siap melawannya. Pertempuran brutal dimulai. Tapi Brian yang masuk malah menembak Lopez rekannya sendiri. Pria ini sangat marah. Mo Gyung yang berusaha melarikan diri lewat lift tak sengaja melihat lembaran print. Sadar apa yang akan terjadi. John Lee berusaha memindahkan uangnya. Mo Gyung berusaha memblokirnya dan memindahkan semua uangnya ke tempat lain. John Lee kehilangan dananya, 100 juta dolar. Byung panik, menanyakan dana 2 juta dolar miliknya. John Lee marah dan mengamuk, berkata si jalang Mo Gyung yang mengambilnya. Byung dicuekin. John Lee ingin kabur dan mengambil uang cash. Byung yang marah membunuh John Lee. Gon bertemu dengan Brian dan dia terkena jebakan oleh Gon. So I got something really good for you. Akhirnya Charles pun berhadapan dengan Gon dan berteriak, kenapa dia mengkhianati keluarga demi seorang wanita. Gon menjawab dengan tembakan.
Dan Gon tersudut karena lukanya yang parah. Charles tertimpa lampu langit-langit dan tertahan. Sementara anggota SWAT melapor, bom tidak ditemukan, ancamannya palsu, sinyal penghalang dimatikan. Kedua orang ini sama-sama kelelahan dan kesakitan. Gon yang selamat tak tega membunuh sahabatnya dan menjatuhkan pistol. Sementara di ruangan lain, Mo Gyung bersembunyi di bawah meja. Byun menemukannya dan menghajar Mo Gyung. Ia marah kepada Mo Gyung. Gara-gara Mo Gyung, ia kehilangan dana $2 juta. Dia menjadi penjilat John Lee bertahun-tahun agar bisa mendapatkan bagiannya. Ia hendak memperkaos Mo Gyung, melampiaskan amarahnya. Mo Gyung meraih pisau dan menusuk leher Byun hingga tewas. Sementara Charles berhasil lolos dari lampu yang menimpanya. Gon terduduk lelah dan kesakitan. Charles menghubungi Gon lewat HT dan mengajak Gon menuntaskan perseteruan mereka. Mari kita minum tequila bersama. Selesaikan ini. Gon kemudian menghubungi Mo Gyung pakai radio, mengatakan bahwa ada orang yang akan datang. Gon menyuruh Mo Gyung mengambil senjata dan menembak orang yang akan membunuhnya itu. Gon akhirnya mengaku, mengatakan bahwa sebenarnya dialah yang telah membunuh Yumi anaknya. Pintu lift terbuka, dan orang yang datang itu ternyata Gon sendiri. Mo Gyung langsung menembaki Gon. Gon menebus dosa dengan caranya sendiri. Kebetulan Mo Gyung tidak pernah tahu wajah Gon yang sebenarnya. Gon pembunuh yang malang dihantui oleh dosanya membunuh Yumi. Charles datang. Ketika dia hendak membunuh Mo Gyung, Gon menahannya. Mereka berdua turun dengan lift. Gon meraih tangan Charles. Gon ingin menebus penyesalannya dengan cara ditembak oleh Mo Gyung, ibu dari Yumi, anak yang secara tidak sengaja ditembak oleh Gon. Charles sangat sedih melihat keadaan sahabatnya. Gon mengaku dia lebih baik, dia bisa mati dengan tenang. Mo Gyung berusaha memanggil Gon dengan HT, tapi tak ada jawaban. Dan film pun berakhir. Film drama action yang sangat epik, perjalanan pembunuh bayaran yang sangat menyedihkan. Dari kecil sampai dewasa dia tak pernah merasakan cinta. Ketika melihat cinta ibu dan anaknya, dia merasakan mendapat bagian yang hilang dari dirinya. Tapi dosa itu menghantuinya, dan dia memilih untuk mengakhirinya. Sad ending. Dan semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat, jangan lupa bahagia. Bye.